Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi ekonomi kelas 11 yaitu tentang APBN dan APBD. Pertama, kita bahas dulu apa itu APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dari materi ini, siswa diharapkan mampu pertama, menyebutkan pengertian APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi dan tujuan dari APBN. Yang ketiga, menyebutkan sumber-sumber penerimaan negara. Kemudian yang keempat, mampu mengklasifikasikan jenis-jenis pengeluaran negara. Kemudian mampu menjelaskan mekanisme penyusunan APBN dan mampu menjelaskan pengaruh APBN terhadap perekonomian. Pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan alat utama pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya, di mana APBN ini dijadikan sebagai alat untuk mengelola perekonomian negara. Juga menyangkut keputusan ekonomi. Di dalamnya bisa terdapat keputusan politik, keputusan pendidikan maupun sosial. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, di mana anggaran pendapatan belanja negara ini merupakan daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. APBN memiliki fungsi. Di dalamnya terdapat fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Untuk fungsi alokasi, di dalam APBN dijelaskan sumber pendapatan dan pendistribusiannya. Pendapatan yang paling besar bagi pemerintah yaitu berasal dari pajak. Penghasilan dari pajak tersebut kemudian nantinya akan dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan, di antaranya untuk membangun sarana umum seperti jembatan, jalan, taman umum, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang bersifat umum. Kemudian yang kedua, fungsi distribusi. Pajak yang ditarik dari masyarakat dan masuk menjadi pendapatan dalam APBN tidak selalu harus didistribusikan untuk kepentingan umum, melainkan dapat pula didistribusikan dalam bentuk dana sosial dan dana pensiun, di mana dana tersebut akan ditransfer ke salah satu sektor, kemudian dipindahkan ke sektor yang lainnya. Dan yang terakhir, fungsi stabilisasi. APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara itu teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sasaran yang telah ditetapkan akan lebih mudah dicapai sesuai alokasi yang ditentukan, di mana akan menjaga kestabilan arus uang dan barang sehingga dapat menghindari terjadinya inflasi atau deflasi. Selain mempunyai fungsi, APBN juga mempunyai tujuan, di mana tujuan penyusunan dari APBN yaitu dijadikan sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Dari mana saja negara memperoleh penerimaan atau pendapatan? Penerimaan yang diperoleh oleh negara itu merupakan hak dari pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih, di mana sumber-sumbernya itu bisa bersumber dari penerimaan perpajakan, kemudian dari penerimaan negara bukan pajak, dan dari penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan yaitu semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri,
dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak yaitu bersumber dari semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara atau BUMN, serta pendapatan-pendapatan yang lainnya. Sedangkan pendapatan hibah merupakan semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan untuk jenis-jenis belanja atau pengeluaran negara, yaitu merupakan kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer daerah, di mana pengklasifikasiannya itu dibedakan berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenisnya. Berdasarkan organisasinya, belanja pemerintah pusat ini mencakup belanja pemerintah yang dialokasikan kepada kementerian negara, lembaga, dan belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada bagian anggaran bendahara umum negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Kemudian berdasarkan fungsinya, belanja atau pengeluaran pemerintah itu mencakup belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan, dan fasilitas umum, serta fungsi kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya yang bersifat untuk kepentingan dan perlindungan sosial. Sedangkan berdasarkan jenisnya, belanja pemerintah pusat digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja-belanja lain-lainnya. Kemudian pengeluaran juga dilakukan transfer ke daerah, di mana bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Selain itu ada dana perimbangan, kemudian dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk dana alokasi umum bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sedangkan dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dan terakhir ada yang namanya dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus itu merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Sekian pemaparan tentang APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Untuk lebih memahami materi APBN, silahkan lakukan refleksi dengan cara mencari dari berbagai sumber tentang mekanisme penyusunan APBN. Di dalamnya itu ada prinsip, asas, landasan hukum, dan cara penyusunan APBN. Sekian untuk pemaparannya, semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi semuanya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.